Halo Burensis, dengan saya lagi nih Ageng Raditya, dan di video kali ini saya mau ngasih tips cara bongkar-bongkar. Bongkar apa kira-kira? Kita akan bongkar bottom bracket dan juga fork. Bukan dalaman forknya sih, maksudnya bongkar si forknya nih. Kalau mau copot sama ganti headset itu seperti apa. Jadi ya simak aja tips dari saya. Nah tapi sebelum saya kasih tipsnya, ini ada info sedikit nih mengenai promo yang diperuntukkan untuk menunjang hobi baru kalian. Nah, kebetulan Bukalapak lagi ngadain promo nih, pilihan jagoan di bulan Juli. Makin banyak nih promo-promonya untuk kategori unggulan seperti gadget, otomotif, dan juga DIY. Ya, semacam perkakas rumah tangga gitu ya. Nah, bukan hanya itu, tiap minggunya promonya juga akan berbeda nih dengan tambahan dari top brands yang ada di Bukalapak. Nah, kamu juga harus catat tanggal-tanggalnya. Jadi seperti minggu kedua nih, tanggal 12 sampai 18 Juli, itu nih otomotif. Nah, minggu ketiga 19 sampai 22 Juli itu DIY atau untuk perkakas rumah tangga. Lalu minggu keempat nih, tanggal 23 sampai 31 Juli, itu di semua kategori nih, gadget, otomotif, dan DIY. Jadi buruan deh sikat barang-barangnya sesuai dengan kebutuhan kamu sekarang. Karena ya semuanya ada di Bukalapak. Produknya murah, lengkap, dan pastinya original nih. Dan juga kalau kamu beli akan ada promo no ongkir 100.000 kali. Keren banget nggak tuh? Nih bagi kalian nih yang suka cari voucher promo di Bukalapak, saya kasih tahu nih, caranya sih gampang banget. Yang penting kamu udah punya aplikasi Bukalapak. Nah, tap voucherku. Nah, di situ kalian bisa lihat nih voucher-vouchernya, lalu klik pakai, lalu pilih barang yang mau dibeli atau langsung aja ke chart nih. Selanjutnya sih tinggal copy paste code tersebut ya, jadi tinggal disalin aja gitu. Terakhir kalian bisa lanjut belanja dan langsung pakai promonya dan tinggal check out aja nih. Gampang kan? Yo, udah pasti gampang dong. Nah, buruan nih dipakai ya voucher-vouchernya yang tersedia di Bukalapak untuk membantu kalian memberi barang-barang keperluan selama PPKM darurat, juga mulai dari masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Semua nih ada di Bukalapak. Jadi langsung aja cek linknya di deskripsi ya. Jangan lupa nih, ingat untuk selalu subscribe channel Bukalapak supaya channel ini nih menjadi 1 juta subscriber. Alat yang dibutuhkan sebenarnya cukup simple nih. Untuk bottom bracket, kamu butuh yang namanya kunci bottom bracket seperti ini. Nah, ini bisa didapatkan di Bukalapak ya. Harganya bervariasi, mulai dari yang cuman 50 ribuan gitu, sampai yang merek Park Tool nih, agak lumayan. Dan juga butuh bike tool. Kalau kamu nggak punya bike tool, kamu bisa pakai ini hex key ya, kunci L. Kebetulan saya punya yang model panjang-panjang gini, yang bawahnya pentolnya nih, yang bisa pakai agak sudut, jadi memudahkan. Ya cuman itu aja sih, antara bottom bracket, kunci bottom bracket dengan si kunci L. Atau bisa pakai bike tool. Dan sebelum mulai ada baiknya kita baca doa dulu nih biar sukses hasil pembukaannya. Dan syarat satu yang paling penting adalah tenang, oke? Relax, tahan napas. Jangan terburu-buru, jangan panik, oke? Pokoknya jangan panik. Dan kalau misalnya kamu nggak yakin nih, apalagi untuk yang pertama kali ya, nggak apa-apa. Difoto dulu, oke, bagian-bagian difoto, jadi nanti urutannya pas. Dan jangan sampai ketika kamu udah bongkar, terus tiba-tiba nemu bagian kayak gini. Ini yang mana ya? Ini buat yang mana ya tadi ya? Oh, ada di sini. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Jadi ada baiknya difoto-foto dulu, oke? Berbagai angle, pakai HP aja nggak apa-apa. Jadi biar kalian tahu nih bagian-bagian mana dan di posisinya di mana gitu. Itu yang penting. Oke, salah satu alasan kenapa kamu harus bongkar bottom bracket ya, karena ini sebenarnya simpel sih. Alasan satu, untuk membersihkan dari kotoran-kotoran. Kan karena namanya juga bottom ya, di bawah. Jadi dia kayak cangkang gitu, shell. Nah, ini sering terkena kotoran kan, entah cipratan air, genangan, lumpur, dan sebagainya. Dan kadang kalau misalnya udah masuk ke dalam, itu suka menimbulkan suara-suara yang kayak ada hamsternya gitu sepedamu ya. Nah itu nggak nikmat gitu. Untuk membongkar bottom bracket biasanya sudah ada panduannya nih, oke? Ada tulisan tighten dan loosen. Kalau tighten tuh artinya ngencengin ya, dan biasanya ke arah depan. Dan kalau kamu pengen buka itu ke arah belakang, oke? Jadi didorongnya kayak gini nih, dengan power, jadi pelan-pelan aja.
Ulangi langkah di sisi selanjutnya. Nah, setelah itu kita cek nih bagian selongsong di dalamnya, di shell-nya, di cangkangnya si button bracket, apakah ada genangan, kotoran. Itu bisa kamu bersihkan ya dengan degreaser. Oke, lalu gunakan sikat atau kain untuk membersihkan dalamnya. Setelah udah, kita juga cek bagian si button bracketnya sendiri ya, si BB-nya dibersihkan. Oke, kalau udah bersih, nah ini tinggal dimasukin lagi. Masukin laginya, jangan lupa di bagian pinggir-pinggirnya itu, di bagian threadnya atau ulirnya, itu kamu olesin si grease terlebih dahulu. Oke, nanti untuk memasukkannya pelan-pelan pastikan pastikan di bagian cangkangnya ini itu udah pas ya, jangan sampai miring gitu. Kalau miring nanti kamu paksain threadnya rusak. Kalau udah rusak frame-nya itu problem, itu masalah, jadi harus hati-hati. Oke, makanya gunakan si grease biar lebih smooth ya. Nah, nanti pakai tangan dulu. Kalau kira-kira pakai tangan udah keras, itu kamu bisa pakai si kuncinya nih, dikencengin lagi. Tighten, bagian tighten ya, mengencangkan. Oke, sampai kira-kira udah pas. Kira-kira begitu cara bongkar dan pasang lagi si button bracket. Oke, simple kan? Mantap. Untuk mau melepas dan membongkar fork, cara pertama yang paling penting adalah lepas dulu bannya. Ban depan ini kita copot dulu. Oke, jangan sampai nanti forknya udah lepas, bannya itu masih di situ, itu nanti ngeglinding, itu repot. Oke, jadi kita copot dulu si roda depan. Kalau sudah, ya pastikan ini si kabelnya juga bisa kamu copot, kabel rem ya. Di bagian kalipernya kamu copot, oke, lepas, jadi nanti si forknya bisa lebih independen. Lalu, kalau sudah, kamu kendorin dulu nih bagian stem. Jadi stemnya dikendorin dulu. Oke, menggunakan kunci 4 atau 5 untuk hex key-nya. Kalau sudah kendor, oke. Nah, kamu coba bagian si stem cap nih. Ya, stem cap-nya ini juga diputar, dibuka. Biasanya itu ke arah kiri. Oke, dengan kunci 4 atau 5 tergantung jenis stem. Nah, ini bagian fork yang bawah kamu pegang. Oke, jangan sampai ketika nanti stem cap-nya lepas, ini forknya langsung jatuh, jangan. Oke, ini dipegang. Nah, udah, kalau udah kamu tarik si stem cap-nya, bautnya kamu simpen, stemnya kamu tarik, oke, pelan-pelan, dan biasa ada handlebar dan kabel-kabel itu pelan-pelan aja. Oke, nah nanti di bagian forknya nih, bagian headsetnya, itu bagian spacer, kamu pindahin juga pelan-pelan. Oke, nah baru kamu tarik si forknya ke bawah. Set. Nah, bisa dilihat di sini memang bekas sisa-sisa grease-nya itu udah mulai menghitam karena memang sering dipakai dan kotor. Nah, ini kita akan lakukan grease ulang. Oke, pertama cara dibersihkan dulu dengan degreaser, disemprot. Nah, setelah sudah kamu cek bagian headsetnya. Kalau misalnya dia headset pelor ya, kamu bersihkan juga nggak apa-apa. Nanti kamu grease ulang. Untuk memasukkan forknya ulang nih, caranya juga cukup mudah. Jadi kamu yang tangan kanan ya, kamu udah siapin nih untuk pegang headset dan juga si stem ya. Oke, forknya kita masukin. Jangan lupa bagian bearing bawahnya juga dimasukin, yang setelah dikasih grease tentunya. Klek. Oke, nanti per satu-satu bagian headset dimasukin, klak.
Lalu bagian stem juga plug. Oke. Setelah stemnya udah masuk, baru kita pelan-pelan masukin si spacer. Nah, udah gitu baru nih ambil si stem capnya yang ada bautnya juga dimasukin. Klik 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 klik. Nanti kamu kencangkan di bagian stem capnya dulu ya. Baut yang di stem cap dikencengin dulu, jangan di bagian stemnya. Baru kita kencengin si stemnya. Kalau sudah, kita pasang lagi bagian remnya. Dan remnya kalau sudah, baru kita pasang roda. Nah, roda nih masangnya agak tricky nih, kita lihat nih. Kudu pas ya. Dan salah satu lagi tips ketika mau ngepasin si kaliper dengan si rotor cakram, itu kamu gelindingin dulu rodanya, kamu puter, baru kamu jepit remnya, jet. Nah, baru kamu kencengin nih dengan baut atau apa namanya kunci 5 XK-nya. Oke, kalau sudah remnya lepas, kita putar lagi, kira-kira udah pas belum? Kalau sudah, berarti si remnya nih udah terpasang dengan benar. Caranya kayak gitu aja, cara bongkar dan pasang si fork dan juga bottom bracket. Oke, menggunakan bike tool atau ini doang ya, jadi cuma 2 alat itu. Caranya simple. Memang kelihatannya sedikit apa sih menegangkan gitu biasanya untuk pertama kali karena belum tahu tips dan triknya, tapi sebenarnya cuma kayak gitu doang, simple. Oke, sekian tips dari saya dan ya semoga kamu bisa praktekkan di rumah. Daripada kamu, saya nggak nyaranin untuk tidak ke bengkel ya, cuman kalau kamu bisa melakukan sendiri di rumah kan bagus nih, karena sekarang lebih baik apa-apa di rumah gitu. Oke, dan terima kasih, sampai jumpa di tips and trik berikutnya.